Shalom. Pada tanggal 10 November yang lalu, Harian Kompas memuat gambar berikut ini di headline atau halaman paling depan dengan judul Pahlawan-pahlawan Kemanusiaan Indonesia. Ada 323 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Dalam satu acara kelompok belajar bersama, kami semua diajak untuk memikirkan dan merenungkan mengenai foto tersebut yang memuat tentang pahlawan-pahlawan kemanusiaan itu. Dalam acara itu ada teman yang mengatakan dia sampai tidak tega membaca dan melihat koran Kompas selama 2 hari karena foto-foto tersebut begitu membuat dia bersedih. Ada juga yang lain mengajak kita semua untuk berhenti menjadi bangsa yang bandel karena sudah terlalu banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban di samping orang-orang yang harus melayani orang-orang lain yang juga menjadi korban dari COVID-19 ini. Ada satu pertanyaan, saudara, yaitu bagaimana dengan hati kita? Mari kita berdoa untuk keluarga mereka agar Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan kepada mereka, termasuk yang tidak seiman dengan kita. Biarlah berkat dan keselamatan yang dari Tuhan dilimpahkan kepada mereka semua di tengah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita berdoa juga untuk diri kita masing-masing agar kita lebih menghargai pengorbanan yang mereka berikan untuk benar-benar menjaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menaikkan doa untuk keluarga yang ditinggal oleh sekian banyak orang-orang yang telah menjadi korban COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka. Juga Tuhan yang mencukupi kekurangan bagi mereka yang mengalami kekurangan akibat kepergian orang-orang kekasih mereka ini, Tuhan. Tolonglah kami semua, khususnya bangsa Indonesia, supaya kami tidak menyanyiakan, tetapi menghargai pengorbanan dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air kami ini, Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah agar kami juga sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang belajar ini, Tuhan, boleh mengambil manfaat dan faedah dari peristiwa kematian dari orang-orang yang luar biasa ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Saudara, foto-foto ini mengingatkan juga kepada kita tentang orang-orang yang menuruti dan melaksanakan panggilan bagi kemanusiaan. Mereka inilah contoh-contoh orang-orang yang mengikuti panggilan yang berkobar-kobar di dalam jiwa mereka sampai langkah terakhir mereka. Contoh yang sudah kita dengar tadi adalah contoh tentang panggilan yang terkait dengan profesi, yaitu profesi dokter, profesi hakim, profesi sebagai guru. Beberapa orang terpanggil menjadi seorang guru, dan beberapa profesi yang dulu hanya beberapa buah, sekarang boleh diartikan bidang-bidang pekerjaan yang ditekuni dengan skill yang memadai dan diperlengkapi dengan pengetahuan yang memadai dan tanggung jawab yang sudah tertentu. Itu sudah dikatakan profesi masa kini. Hal ini juga mengingatkan kita semua kepada mereka disebut di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 tentang tokoh-tokoh iman yang telah mengakhiri pertandingan iman mereka dengan memenuhi panggilan Tuhan. Saudaraku, foto-foto pahlawan-pahlawan ini menjadi refleksi diri kita masing-masing dalam kita mendengarkan, menerima, menjawab panggilan Tuhan ini. Mereka memberi diri mereka sebagai wujud panggilan yang mereka terima dari Tuhan. Di dalam Alkitab, khususnya seluruh perjanjian baru, kita menemukan
penjelasan yang begitu banyak tentang panggilan ini. Selain panggilan profesi, ada panggilan yang lain yang kita perlu ketahui, apalagi kita sebagai umat beriman. Pertama-tama, panggilan untuk menjadi orang percaya, panggilan keselamatan. Panggilan ini sangat penting, sebab apa artinya kita memenuhi panggilan profesi kita, namun jiwa kita tidak selamat ketika kita harus menghadap Tuhan. Nah, ada juga panggilan yang dikatakan panggilan sebagai gereja. Panggilan keselamatan tidak bisa dipisahkan dari panggilan kita sebagai gereja, seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, di dalam ayat tersebut diceritakan tentang dua macam panggilan. Panggilan yang pertama adalah panggilan dari gelap dipindahkan kepada terang yang ajaib, dari kehidupan dalam dosa kepada kehidupan yang di dalam kebenaran. Itulah panggilan keselamatan. Panggilan yang kedua adalah panggilan sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, yang diutus untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Nah, dengan demikian, kalau tadinya kita tinggal di Jakarta, kita dipindahkan ke Surabaya. Tetapi dalam kenyataannya Tuhan mengutus kembali ke Jakarta. Jadi kita dipanggil dari dunia, kemudian Tuhan utus kembali ke dalam dunia yang penuh dengan segala kegelapan itu, untuk kita menjadi utusan Tuhan, membawa terangnya dan tidak boleh hidup di dalam kegelapan itu lagi. Ini yang menjadi tema besar yang sedang kita bahas, yaitu dipanggil keluar dari dunia, lalu diutus kembali ke dalam dunia, sehingga kita berada di dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 sampai 18 yang sudah beberapa kali kita baca dan dengarkan. Dengan cara demikian, kita dipanggil untuk diselamatkan, sekaligus dipanggil sebagai gereja. Panggilan keselamatan dan panggilan sebagai gereja itu tidak dapat dipisahkan. Eklesia itu gereja. Jadi, tidak mungkin atau tidak bisa kita mengatakan mau dipanggil untuk diselamatkan, tetapi kita tidak mau dipanggil sebagai gereja, karena panggilan keselamatan dan panggilan sebagai gereja itu tidak dapat dipisahkan. Itu menyatu. Kita akan membahas lebih dulu panggilan keselamatan. Saudara ingat, panggilan keselamatan itu ada tertulis dalam Injil Matius pasal 22 yang akan kita baca sebagai berikut. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, yang disebutkan dalam Matius 22 ayat yang ke-14. Tuhan memakai istilah ini supaya kita mengerti bahwa bukan perintah atau ancaman atau yang bentuk lain-lain, melainkan panggilan yang merupakan ajakan, tawaran yang lembut. Yang perlu kita pahami adalah panggilan itu pertama-tama tidak memaksa. Yang kedua adalah panggilan itu suatu anugerah yang diberikan dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan, namun hanya orang-orang tertentu yang mengalaminya karena mereka mau menerimanya. Dapatkah memaksa seseorang untuk percaya? Mungkin bisa, tetapi percuma. Dia tidak akan menerima, dia tidak akan dari dirinya sendiri menerima panggilan itu, dan itu tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat buat diri dia. Mengapa itu tidak bisa dipaksa? Di dalam Yudas 1 ayat 1 dikatakan ada istilah yang
disebut terpanggil. Kepada semua orang yang terpanggil, itu berarti ada orang-orang yang dipanggil tetapi dia tidak berhasil untuk dipanggil karena dia tidak benar-benar menjawab. Terpanggil itu berarti orang tersebut menjawab dan dia benar-benar bertemu dengan Tuhan, sehingga jawabannya itu lahir dari hati sendiri, lahir dari kehendaknya sendiri. Dia melangkah dan melakukan, menjawab panggilan tersebut. Bisa kita lihat dalam ilustrasi berikut. Ada seorang pemuda, dia ke gereja, dia menjadi percaya Tuhan karena mertuanya. Sebab mertuanya memberikan syarat bahwa kalau dia mau menikah dengan putrinya, maka pemuda itu harus menjadi orang Kristen. Jadilah dia orang Kristen, tetapi belum benar-benar terpanggil. Dia menjadi orang Kristen, dia menjadi orang yang pergi ke gereja hanya karena syarat tersebut. Tetapi kehidupannya tetap sebagai preman, orang yang merokok, melakukan segala hal-hal yang dosa, menodong dan sebagainya. Dan itu dilakukannya sambil dia menjadi orang Kristen. Namun pada suatu ketika dia naik kendaraan dan terjadi tabrakan dengan sebuah kopaja yang melintas begitu cepat di hadapannya, dia terjatuh. Dan di tengah keadaan seperti itu, dia melihat kopaja tersebut hampir akan menabrak dia. Dan pada saat yang genting tersebut, dia berseru, "Tuhan Yesus, tolonglah saya. Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu." Dan dia mengaku, "Tuhan, tolonglah saya." Dia benar-benar melakukannya itu dan sungguh-sungguh seolah-olah sedang berhadapan dengan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Beberapa menit kemudian, dia menutup mata. Ketika dia membuka, ternyata roda kopaja itu berhenti 10 cm di depan matanya. Wah, dia sungguh-sungguh mengalami bahwa ketika dia menjawab Tuhan, dia memanggil Tuhan, ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami, bertemu. Dan mulai saat itu, pemuda ini atau suami muda ini berubah. Dia menjadi sungguh-sungguh percaya. Dia sungguh-sungguh mendapat kesempatan menjadi orang yang terpanggil. Dia sungguh-sungguh menjadi Kristen, bukan lagi karena mertuanya. Ada lagi orang yang terpanggil terkait dengan panggilan profesi. Dia memang tidak ingin menjadi dokter, tapi waktu ditanya mau jadi apa, dia masih juga bingung. Sehingga pada saat itu orang tuanya yang memang bertabiat keras memaksanya untuk masuk sekolah tinggi fakultas kedokteran. Padahal hatinya sangat tidak suka bidang kedokteran tersebut. Namun karena orang tua memaksanya, dia masuk fakultas kedokteran. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan setelah lulus dia menghadap kepada ayahnya, "Pak, sekarang saya sudah jadi dokter, namun ijazah saya untuk Bapak." Dan dia berkata, "Saya tidak mau menjadi dokter." Dia memilih pekerjaan lain, yaitu berdagang garam. Itu contoh bagaimana seseorang yang panggilan hidupnya, panggilan hatinya, panggilan profesi yang dia miliki bukan sebagai dokter, tetapi dipaksa untuk sekolah sebagai dokter. Akhirnya dia tidak menjalankan profesi tersebut. Jadi, manakala kita menjalankan peran kita sebagai utusan Tuhan, kita memberitakan kabar baik dengan contoh, kita mengutarakan, "Ini ada undangan untukmu." Dan orang itu tidak menjawabnya. Kita tidak perlu memaksa, karena bisa jadi orang itu memang belum terpanggil atau panggilan itu belum dia dapatkan dari Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mati
di kayu salib, anugerah keselamatan yang diberikan itu ditujukan kepada semua orang, ditawarkan pada semua orang. Oleh sebab itu, kita beritakan kepada semua orang. Namun, orang-orang yang benar-benar mau menjawabnya, dengan benar-benar mau, dia akan berkata, "Ya, saya mau percaya kepadamu ya Tuhan." Itulah orang-orang yang menerima anugerah tersebut. Orang-orang yang benar-benar mengalami, yang masuk menjadi selamat di dalam Tuhan. Jadi, panggilan itu bisa diterima, tetapi orangnya tidak mau berproses, memakai baju pesta, dan ada juga yang menerima undangan panggilan tersebut, dan ia berusaha memakai baju pesta. Dan ada juga yang mau dipanggil, mau diproses, berubah. Itulah yang tergolong mereka yang dipanggil dan kemudian dipilih. Saudara mau yang mana? Tentukan sendiri. Proses melayakkan diri untuk memakai baju pesta yang sesuai itu dijelaskan dalam Efesus pasal 4 mulai ayat 1 dan seterusnya. Di sana dicatat bagaimana hendaklah kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan disebutkan perlu yang namanya surat Efesus pasal 4 ini. Di dalam surat Efesus pasal 4 ayat pertama, hal ini dibicarakan dan disebut dengan cara sebagai berikut. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana ciri-ciri kehidupan yang berpadanan dengan panggilan itu dijelaskan dalam ayat berikut, yaitu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bukan hanya sekali-sekali tentunya, bukan 2 kali saja, tetapi harus selalu rendah hati, selalu lemah lembut, dan selalu sabar. Ini menunjukkan suatu ciri dari kehidupan yang berpadanan dengan panggilan tersebut. Kemudian dalam ayat berikut dikatakan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Tentu di sini yang dimaksudkan bukan kasih yang sekedar ditunjuk-tunjukkan, tetapi sampai kedalaman hati yang mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dan seterusnya sampai ayat yang keempat kembali ditekankan bahwa ciri dan cara hidup atau gaya hidup seperti inilah yang memang kandung dalam panggilan tersebut. Rupanya panggilan surgawi itu seperti demikian yang Tuhan harapkan. Kerendah hatian, kelemah lembutan, dan berbagai hal lain. Namun, di atas semua itu kita perlu memahami bahwa mengapa perlu itu semua. Karena terkait dengan panggilan yang berikutnya, yaitu panggilan sebagai eklesia, sebagai gereja. Panggilan menjadi eklesia itu tidak mudah. Dan karena saat kita hanya sendirian menjadi orang Kristen, seperti pernah seorang bapak menceritakan bahwa menjadi Kristen, melayani Tuhan, menjadi anggota gereja sendirian itu lebih mudah. Tetapi menyelamatkan atau berkumpul dengan orang-orang yang diselamatkan 5 orang, 10 orang saja, itu tidak mudah. Apalagi kalau sampai ratusan berkumpul sebagai satu gereja. Benar-benar hal yang kita harus belajar, berlatih, karena memang tidak mudah. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa gerejanya itu, kumpulan orang banyak itu, gerejanya itu sempurna. Yang namanya kesempurnaan hanya bisa dicapai dengan kesatuan.
Bagaimana dapat bersatu kalau tidak ada kerendah hatian, tidak ada yang namanya kelemah lembutan, kesabaran? Sebab itu dikatakan, hendaklah kamu hidup berpadanan dengan panggilan tersebut, selalu rendah hati, selalu suka menolong, dan selalu penuh dengan kesabaran. Keselamatan itu adalah hadiah dari Tuhan yang sangat mahal. Jikalau kita sudah menerima hadiah itu dan kita sudah masuk dalam panggilan itu, berarti bersyukurlah dan benar-benar layakkan diri, berusaha melayakkan diri, karena waktu di pesta tersebut ada orang-orang yang datang tetapi tidak memakai pakaian pesta. Dia berpakaian ala kadarnya. Dia pikir, wong undangannya juga cuma-cuma, ya sudahlah, aku berpakaian apa adanya lah. Padahal sang raja yang mengundang kita ke dalam pesta keselamatan itu sangat ingin dan mempunyai harapan bahwa manakala orang-orang itu diundang ke dalam pesta keselamatan itu, mereka atau kita benar-benar mencocokkan cara hidup kita. Pakaian pesta itu menceritakan cara hidup, cara merasa, cara kita bersikap, dan cara hidup kita harus dicocokkan dengan nilai-nilai dan standar kerajaan sorga. Panggilan ternyata dapat ditolak dan diabaikan, seolah-olah tanpa akibat kerugian langsung dari orang yang menolaknya. Lain halnya dengan ancaman atau ultimatum yang sering orang-orang pergunakan dengan sifat agak memaksa. Tetapi Allah memanggil, mengundang dengan kata-kata panggilan yang berbunyi, marilah, datanglah. Ternyata di luar dari harapan raja tersebut. Inilah orang-orang yang tidak mau masuk di dalam proses yang Tuhan lakukan, sehingga saat diperiksa, dicek atau dites oleh Tuhan, ternyata orang-orang seperti ini tidak mau berubah atau masih tetap dalam keadaan yang tidak berlayak menurut ukuran Tuhan, sehingga akhirnya mereka tidak masuk dalam pilihan Tuhan. Ada satu golongan lagi, yaitu orang-orang yang terpanggil lalu bersedia diproses sehingga waktu dites, diuji, dan diperiksa oleh Tuhan, maka orang-orang ini boleh lulus, sehingga mereka tergolong orang-orang yang terpanggil dan akhirnya masuk dalam pilihan Tuhan, sehingga mereka menjadi terpilih. Itu sebabnya dikatakan dalam kesimpulan tadi, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi demikianlah penjelasan mengenai panggilan keselamatan dan panggilan menjadi gereja. Selanjutnya mengenai panggilan pribadi atau panggilan profesi untuk berfungsi dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari gereja. Kita akan baca Ibrani 3 ayat 1. Berdasarkan surat Ibrani 3 ayat 1 ini, panggilan itu dikaitkan dengan sang imam besar. Penulis surat Ibrani dengan jelas menerangkan mengenai panggilan yang sering disebut panggilan pribadi dalam istilah profesi yang cukup umum, cukup dikenal dan digunakan semua orang di seluruh dunia, meskipun tanpa sadar, dan mungkin hanya gereja dan anggota gereja yang paham benar apa arti dari kata profesi tersebut. Di dalam Ibrani 3 ayat 1, di situ dikatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan imam besar dari profesi kita.
imam besar dari pengakuan kita, imam besar dari profesi yang kita pilih sebagai jawaban atas panggilan Tuhan kepada kita. Wow, luar biasa. Di sini kita mendapatkan hubungan yang harus ada antara profesi dan panggilan. Bahwa profesi yang dipilih oleh orang-orang yang memahami, merasa, dan sadar akan adanya panggilan Tuhan merupakan jawaban atas panggilan tersebut. Itulah profesi. Jadi, pilihan profesi bukan didasarkan atas apapun, tetapi didasarkan atas panggilan Tuhan. Luar biasa. Pasti ada saudara yang mulai bertanya, bagaimana kalau ternyata profesi yang saya geluti sekarang ini bukan berdasar panggilan Tuhan? Lalu apakah saya harus ganti profesi? Tentu, profesi yang sudah kita jalani itu sudah melalui pertimbangan pemikiran yang matang. Pemikiran-pemikiran yang kita sesuaikan dengan bakat atau talenta yang kita miliki. Dan biasanya atau seharusnya pilihan-pilihan profesi yang sesuai dengan bakat, keahlian, talenta yang biasanya menjadi wujud dari panggilan Tuhan itu akan sempat disesuaikan atau dipilih yang cocok manakala masih remaja, ketika semua jalan hidup dan pilihan-pilihan tersebut masih bisa disesuaikan dengan panggilan Tuhan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan tadi, semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Dan tentunya kita tidak boleh sembarangan, sebab mungkin profesi yang sekarang ini merupakan sumber nafkah bagi diri sendiri dan keluarga, apalagi ketika usia kita sudah bukan muda lagi. Ya, semua kita harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan serius dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Andai kata Tuhan yang memberi keyakinan untuk kita mengganti profesi sekarang, tentunya kita akan mendapat petunjuk yang jelas dari Tuhan. Tetapi biasanya semua orang yang memilih profesi itu, meskipun tidak dimengerti, sudah dipilih dan diambil sesuai panggilan Tuhan dalam dirinya. Sebab itu Tuhan Yesus menjadi atau harus menjadi imam besar untuk hal ini, yang pandangan kita harusnya ke arah Dia, sebab hal ini memang bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan diberitakan kepada kita untuk memberkati kita semua, dan bukan untuk menuduh, tetapi untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kitalah imam-imam dan Tuhan Yesus adalah imam besar. Peran dan fungsi dari setiap imam adalah mempersembahkan korban. Apa yang kita persembahkan terkait panggilan ini? Di dalam Roma 12 ayat 1, hidup kita yang kita persembahkan sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Saya mempunyai seorang teman bernama Iwan. Dia dari muda sangat bergairah untuk melayani Tuhan. Ketika lulus SMA, dia tidak mendaftar ke perguruan tinggi, langsung dia mendaftar ke sekolah Alkitab. Tetapi di sekolah Alkitab itu dia tidak diterima, karena mereka bertanya, "Kenapa engkau mau masuk sekolah Alkitab?" Dia berkata, "Karena saya pernah berjanji ketika dalam sebuah KKR saya maju dan minta didoakan. Saya berjanji pada Tuhan, saya akan menjadi pendeta." Sebab itu dia tidak diterima. Setahun kemudian dia mencoba ke sekolah Alkitab lain.
dia mendapat jawaban dan perlakuan yang sama. Sebab pihak sekolah Alkitab menilai bahwa motivasinya hanya untuk menepati janji dan bukan sebuah dorongan yang akan membawa dia sepanjang hidup sebagai pendeta. Akhirnya dia tidak jadi masuk sekolah Alkitab. Dia kuliah psikologi dan kemudian karena dorongan di dalam jiwanya untuk melayani, maka dia melamar jadi guru. Dia mengajar merupakan sebuah pengabdian. Meskipun hasil dari menjadi guru tidak dapat menopang kehidupannya dan keluarganya, maka sembari dia menjadi guru, dia menjalankan usaha pemasaran. Dia lakukan itu untuk menopang apa yang menjadi panggilan jiwanya, untuk melayani, untuk menjadi guru, untuk menolong orang lain, walaupun dia tidak mendapat hasil yang cukup. Dan untuk menopang kehidupannya, dia akhirnya bekerja. Jadi dengan menjadi sales, dia mendapatkan hasil untuk menopang kehidupannya dalam melayani Tuhan. Meskipun dia ditolak dari sekolah Alkitab, tetapi dia menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, karena itulah panggilan jiwanya. Ada lagi contoh yang lain. Seorang teman hamba Tuhan mempunyai anak yang 2 tahun yang lalu lulus sebagai dokter. Dia bekerja di rumah sakit yang akhirnya menjadi rujukan pasien COVID-19. Sering sekali dia nggak pulang, pernah sampai 3 minggu. Orang tuanya, teman saya itu begitu risau, kamu harus pulang. Tapi anak ini, seorang perempuan, dokter perempuan, dia berkata, Pak, ini panggilanku. Ini yang saya pilih, karena ini panggilan Tuhan atasku. Tidak usah ragu-ragu. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang akan melindungi saya. Dan terbukti sampai hari ini Tuhan tetap melindungi saya. Sebab itu, papi mami tidak usah takut. Ini sudah menjadi pilihanku. Ini sudah merupakan panggilan yang saya pilih, karena Tuhan yang memanggil saya. Sama dengan papa mama yang dipanggil menjadi pendeta kan? Begitu juga Tuhan memanggil saya untuk menjadi dokter. Dan disinilah hidup saya aplikasikan, saya persembahkan untuk Tuhan. Begitulah gambaran orang-orang yang mendapat panggilan dari Tuhan, panggilan di dalam jiwa mereka. Panggilan itu terus bersuara, mendorong, menarik, dan orang-orang itu sangat tahu dan mereka tidak akan menyesal dengan semua jawaban penurutan mereka kepada panggilan tersebut. Jadi sudah seharusnya atau selayaknya lah kita memilih profesi kita masing-masing sesuai dengan panggilan Tuhan terhadap diri kita, dan profesi itu menjadi jawaban kita atas panggilan Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Sudahkah kita mempersembahkan kehidupan yang kudus dan berkenan dengan melakukan profesi sesuai panggilannya? Milikilah hidup yang makin bermakna dengan melakukan kebenaran yang sudah kita mengerti melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami dan menyelamatkan kami. Sekarang kami ada di dalam Tuhan dan sedang berproses sehingga kami boleh makin dilayakkan untuk masuk dalam pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami juga
telah Engkau panggil menjadi bagian dari gereja-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh berfungsi di dalam gereja-Mu sebagaimana maksud-Mu Tuhan, dan kami makin hari makin mengupayakan sehingga hidup ini berlayak, berpadan dengan panggilan yang Engkau berikan. Terima kasih juga Tuhan, kalau setiap kami telah Engkau tuntun dan Engkau pimpin memilih profesi kami masing-masing. Biar Tuhan, persembahan hidup kami kepadamu sebagai jawaban atas panggilan-Mu dengan profesi-profesi yang kami jalani saat ini Tuhan, boleh makin hari makin berkenan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.